Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Letupa. Di sini saya akan membahas materi saya untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu strategi pemecahan masalah matematika. Silakan disimak. Langsung saja ke soalnya. Yang pertama yaitu jarak antara kampus A dan B adalah 2 kali jarak kampus C dan D. Kampus E terletak di tengah-tengah antara kampus C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kampus C dan kampus E ke kampus A sama dengan jarak kampus D ke kampus B, yaitu 1/2 dari jarak kampus A ke kampus E. Kampus yang jaraknya paling jauh dari A adalah penyelesaian. Diketahui yang pertama, jarak kampus A dan B 2 kali lebih panjang dari jarak kampus C ke D. Yang kedua, kampus E terletak di tengah-tengah kampus C dan D. Yang ketiga, jarak kampus C ke kampus A sama dengan jarak dari kampus D ke kampus B, yaitu 1/2 dari jarak kampus A ke kampus E. Yang ditanya yaitu jarak kampus yang paling jauh dari kampus A adalah jawaban yang pertama. Kita pakai perumpamaan di sini ialah jarak dari kampus A adalah 2 kali lebih besar daripada jarak dari kampus C ke D, di mana dimisalkan oleh saya yaitu jarak AB adalah 10 km, yang berarti jarak kampus C ke kampus D sama dengan 5 km. Karena kampus E terletak di antara kampus C dan D, berarti kampus E terletak pada jarak 2,5 km. Dan di sini diketahui bahwa jarak dari kampus C ke kampus A sama dengan jarak dari kampus D ke kampus B, yaitu setengah dari jarak kampus A ke kampus E. Yang berarti bahwa jarak dari kampus A ke kampus E masih dekat dengan kampus A. Kesimpulannya, jarak kampus yang paling jauh dari kampus A adalah kampus B. Strategi yang digunakan pada soal ini yaitu tebak periksa. Soal kedua, 42,13, 19,49, 19,19,56,26, 19, penyelesaian. Dari soal yang di atas dapat disimpulkan bahwa pola tersebut berupa pola bilangan, di mana yang ditanyakan yaitu 2 pola terakhir dari pola bilangan tersebut. Di sini dari penyelesaian yang kita lakukan ditemukan terdapat 2 pola dari bilangan tersebut, yaitu pola penambahan 7 dan pola penambahan 6, di mana pola penambahan 7 terletak pada angka 42, 49, 56 dan yang ditanyakan. Dan pola yang keenam dan pola penambahan 6 yaitu terletak pada 13, 19, 25 dan pola yang ditanyakan. Dari pola-pola tersebut, bila kita ikuti sesuai polanya, maka 2 angka yang terakhir yang ditanyakan dapat kita ketahui. Yang pertama, yang pertama itu pola 7, di mana angka terakhirnya yaitu 56 dan selanjutnya pola yang ditanyakan. Karena pola yang digunakan adalah pola 7, maka 56 ditambah 7 sama dengan 63. Jadi angka pertama dari pola yang ditanyakan yaitu 63. Angka kedua dari pola yang ditanyakan yaitu pola 6, di mana angka terakhir yang diketahui yaitu 25, di mana terdapat pada pola penambahan 6. Jadi 25 ditambah 6 sama dengan 31. Jadi jawaban terakhir dari pola kedua yaitu 31. Jadi susunan pola tersebut setelah ditemukan pola yang ditanyakan adalah 42, 13, 19, 49, 19, 19, 56, 25, 19, 63, 31. Strategi yang digunakan untuk penyelesaian soal ini yaitu strategi mencari pola bilangan. Pada soal nomor 3,
Sebuah survei yang dilakukan pada 50 orang di sebuah toko kaset menghasilkan 25 orang suka musik pop, 27 orang suka musik rock, dan 4 orang tidak suka musik pop atau musik rock. Pertanyaan, berapa orang yang hanya suka satu jenis musik saja? Penyelesaian, diketahui dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa soal cerita tersebut berupa soal cerita sesuai dengan soal cerita diagram Venn. Diketahui semestanya yaitu 50 orang, yang suka pop adalah 25 orang, yang suka rock sama dengan 27 orang, yang tidak suka keduanya yaitu 4 orang. Ditanyakan berapa orang yang hanya suka satu jenis musik? Pertama, karena yang hanya diketahui yaitu semestanya yang suka musik pop, yang suka musik rock, dan yang tidak suka keduanya, maka pertama-tama kita harus mencari dulu jumlah orang yang suka antara keduanya, yaitu antara musik pop dan musik rock. Baru kita bisa mendapatkan jumlah orang yang suka satu jenis musik saja. Sesuai rumusnya kita pertama harus menggambarkan diagram V, di mana kita menemukan semestanya yaitu 50. Lingkaran pertama itu musik pop, lingkaran kedua yaitu rock, di mana lingkaran musik pop itu ada 25 orang, musik rock 27 orang, dan yang di tengah-tengah antara pop dan rock itu kita misalkan sebagai X, dan di luar dari musik pop, rock, dan yang menyukai keduanya yaitu yang tidak menyukai keduanya sama dengan 4 orang. Sesuai rumusnya kita tulis 25 kurang X ditambah X ditambah 27 kurang X ditambah 4 sama dengan 50. Kita uraikan 25, kita kumpulkan yang sejenis. 25 ditambah 27 dikurang X ditambah X dan dikurang X ditambah 4 sama dengan 50. Karena terdapat 3X dan 2X diantaranya bisa dihilangkan, maka kita hilangkan keduanya, maka bersisa 1X saja yaitu minus X. Jadi kita tulis 25 ditambah 27 dikurang X tambah 4 sama dengan 50. Jumlahkan semua angkanya, kita dapatkan 56 kurang X sama dengan 50. X-nya berpindah dari kanan ke kiri menjadi positif, dan 50 yang dari awalnya bernilai positif pindah ke kanan menjadi minus 50. Jadi kita tulis 56 kurang 50 sama dengan X, 6 sama dengan X. Jadi X yang tadi kita misalkan sebagai orang yang suka keduanya berjumlah 6 orang. Jadi setelah kita peroleh orang yang menyukai keduanya sama dengan orang, kita buktikan bahwa jumlah keseluruhan harus sesuai dengan jumlah semesta yaitu 50. Kita tuliskan pop yang yang menyukai pop ada 19 diperoleh dari 50 dikurang dari 6 orang yang menyukai keduanya. Dan yang menyukai musik rock ada 21 diperoleh dari 27 dikurang 6 yaitu orang yang menyukai keduanya, ditambahkan dengan 6 yaitu orang yang menyukai keduanya, dan 4 dari orang yang tidak menyukai keduanya. Hasilnya diperoleh 19 tambah 21 tambah 6 tambah 4 sama dengan 50. Terbukti sesuai dengan jumlah yang diperoleh dari rumus. Strategi yang digunakan dalam penyelesaian soal nomor 3 yaitu menggambarkan diagram Venn. Lanjut ke soal nomor 4. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah 9 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Dari soal di atas diketahui bahwa soal tersebut berbentuk deret aritmatika, di mana rumus yang akan digunakan yaitu Sn sama dengan N dikali di dalam kurung N tambah 1 dikali dalam kurung 2N tambah 1 per 6. Karena diketahui N sama dengan 9, maka kita tinggal masukkan N sebagai 9 dalam rumus. Diperoleh Sn sama dengan 9 ditambah 9 dikali 9 tambah 1 dikali 2 kali 9 tambah 1 per 6 sama dengan 9 dikali dalam kurung 10 dikali dalam kurung 19 per 6. Diperoleh 1710 per 6. Hasilnya sama dengan 285. Ini kita menggunakan rumus deret aritmatika. Yang kedua kita menggunakan
cara manual, yakni perhitungan dari semua angka dari 1 sampai 9 menggunakan pangkat 2, di mana 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2 sama dengan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 49 tambah 64 tambah 81 sama dengan 285. Jadi dari perbandingan nilai yang diperoleh terbukti nilainya sama antara penggunaan rumus dan penggunaan manual.